Jadi muraqabah itu merupakan perbuatan hati. Sekarang yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita ini caranya untuk mendapatkan muraqabah. Dikasih Allah kita bekerjanya sudah bagus, pekerjaan sudah bagus, ke pengajian rutin, sholat tetap jalan, wirid-wirid sudah teratur, tinggal lagi kita muraqabah. Fal muraqabatu asbabun. Muraqabah itu banyak sebab-sebabnya. Rupanya muraqabah ini bisa kita usahakan asalkan ngerti ilmunya. Jadi fal muraqabatu asbabun. Muraqabah itu banyak sebab-sebabnya. Kalau kita kerjakan sebab-sebab ini, bisalah kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat-catatlah, diingat-ingat nih Pak, supaya kita nih mulai hari ini ke depan sampai nanti kita meninggal dunia, kita masih dalam track muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab dalam kitab ini, mungkin ada 3 atau 4. Yang pertama, agar kita mendapatkan muraqabah itu adalah minha al-ilmu billahi ta'ala. Yang pertama, mengetahui dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui dengan Allah, baik dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Di dalam surah Al-Ikhlas ini Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat Allah yang ada di dalam ayat ini. Allah itu ahad misalnya, Allah itu esa. Nah, orang yang ingin muraqabah kepada Allah, dia mesti mengenal Allah, dia mesti mengetahui dengan Allah. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya. Nah, itulah yang kita kaji beberapa tahun yang lalu. Kita mengaji ilmu tauhid. Mohon maaf bapak-bapak, kenapa orang hari ini susah khusyuk di dalam sholatnya? Kenapa dia hari ini ketika bekerja dia melakukan hal-hal yang haram? Jawabannya, dia tidak muraqabah, tidak merasa diawasi Allah. Kenapa dia tidak merasa diawasi Allah? Kenapa Allah tidak bisa dia hadirkan di dalam hidupnya, di dalam ibadah-ibadah dan pekerjaannya? Karena dia nggak kenal dengan Allah. Kenapa dia tidak kenal, tidak tahu kepada Allah? Nggak pernah belajar ilmu tauhid. Setelah baca hikmah ini, pantaslah ulama itu menyebutkan ilmu yang wajib kita tuntut selama kita hidup ini, salah satunya adalah tauhid. Rupanya melayaknya pikiran kita ketika kita sholat tuh, rupanya kita tak pernah ngaji tauhid. Bagaimana kita mau tahu Allah kalau kita tak pelajari sifat-sifatnya? Bagaimana kita mau kenal kepada Allah tapi kita tak tahu ilmu tauhid? Maka sungguh amat merugilah orang yang hidupnya panjang umurnya. Dia sholat, dia beribadah, dia bekerja, tapi dia tidak bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya, Pak? Karena dia enggak mau belajar tauhid. Orang jamaah tabligh, silakan bapak-bapak ini rajin beramal. Rajin beramal, Pak.
jamaah tabligh itu kitabnya itu mesti 3, jangan Fadhailul Amal aja. Fadhailul Amal itu bagus. Kan tadi Pak ini kajian kita kan. Kita bekerja tapi ibadah gak tinggal. Tapi waktu beribadah ingat pekerjaan. Kan ini jadi masalah. Maka dikaji. Tapi bapak-bapak jangan menjustifikasi orang. Itu bapak tuh tak khusyuk tuh sholat. Tak bisa. Kenapa bapak tuh tak khusyuk? Dia belum muraqabah. Nggak bisa itu Pak, karena ini pekerjaan hati. Kalau pekerjaan hati siapa yang tahu? Kita dengan Allah. Kalau baca hikmah nih, Allah, aduh apa punya Allah nih. Lagaknya aja Ustaz, pakai jas, pakai peci. Sholat awak masih terbayang-bayang di mata lah bayang. Nah, tapi ini ada yang mau saya luruskan. Nggak apa-apa Pak, nggak kita melencengkan. Kalau kitabnya nggak ada. Jadi ada orang banyak itu mengadu, Ustaz, sholat khusyuk tuh piye, macam mana? Aku kalau sholat Ustaz masih tetap ingat istriku, tetap ingat pekerjaanku. Bapak Ibu, salah satu rumus khusyuk di dalam sholat itu, kata para ulama, apalagi ahli-ahli tasawuf, kita ketika sholat, kita sadar kita sedang sholat. Itu khusyuk namanya. Kayak mana kita sadar kita sedang sholat? Kita sadar apa yang kita ucapkan. Semisal kita baca Alhamdulillah, sadar kita kita sedang baca Al-Fatihah, terkontrol tajwidnya, terkontrol panjang pendeknya. Itu khusyuk di dalam sholat. Jadi ingat Allah itu bukan tak ingat apa-apa, bukan hanya terbayang cahaya warna putih gelap gulita, enggak, itu khusyuk dulu. Ustaz katanya khusyuk itu mengosongkan segala urusan-urusan dunia, bukan itu. Tapi bagaimana ketika kita sholat, kita sadar kita sedang sholat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, kita sadar kita sedang sholat. Naik lagi nanti levelnya Bapak Ibu, kita paham apa yang sedang kita ucapkan. Contoh, tadi Ustaz Teguh baca ayat apa tuh Ustaz? Tentang apa? Mudah kan Pak khusyuk itu kan? Tapi mesti muraqabah. Muraqabah caranya macam mana? Belajar tauhid. Nah, jadi supaya muraqabah itu muncul, kita pelajarilah sifat-sifat Allah. Dengan kita belajar sifat-sifat Allah itu, makrifat, kenallah kita kepada Allah. Misalnya Pak, salah satu contoh, kita belajar tauhid, muncul muraqabah. Kita tahu Allah itu punya sifat ilmu. Apa itu ilmu Pak? Allah Maha mengetahui. Jadi orang yang tahu dia bahwa Allah punya sifat ilmu dengan mengaji tauhid sifat ilmu, maka dia akan muncul muraqabah di dalam hatinya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dia apa yang kita ucapkan. Allah tuh tahu apa yang kita kerjakan. Bukan hanya yang nampak, yang zahir, yang batin pun Allah tahu. Karena Allah punya sifat ilmu. Coba kalau kita tahu itu, kadang-kadang, ayo sini kita pergi ke sana. Di sana kita damai-damai. Di mana damai-damai? Itu di warung-warung tak ada orang. Tak ada orang. Kalau udah ngaji ilmu tauhid, dimanapun Allah tahu. Di sini di tempat ramai Allah tahu, di sana pun Allah tahu. Nanti akan muncul lagi bahwa Allah itu Sami'un Basir. Allah itu punya sifat sama, Allah itu punya sifat basar.
dan kita tahu ilmu sama basar Allah itu pengetahuan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan kita. Itu kan muncul muraqabah. Jadi terus mengaji ini, walaupun kita sudah selesai, nanti diulang-ulang kaji, belajar terus tentang sifat 20. Yang kedua, upaya kita untuk mendapatkan muraqabah itu adalah kasratul adzkar ma'al hudur. Banyak berzikir disertai hati yang hadir. Apa contohnya kita banyak berzikir, zikir kita itu hadir hati. Pinomat. Nah, mbak kata orang mendiling, pinomat. Hati yang hadir itu, misalnya ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang bergerak apa? Lisan yang bergerak. Supaya nanti dapat muraqabah kepada Allah, di dalam hati kita paling kurang paling tidak kita tahu arti daripada la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang paling berhak aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu Bapak zikir la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang aku sembah selain Allah. Kalau kita berzikir di dalam hati kita, tahu kita makna la ilaha illallah, itulah zikir khusyuk, dan itu akan membuat kita muraqabah kepada Allah. Ini kadang-kadang waktu malam Jumat zikir la ilaha illallah, tahlil itu kan ingat pula dia lontong. Tiada Tuhan yang aku sembah selain Engkau ya Allah. Atau dalam hati la ilaha illallah, ya Allah yang aku sembah Engkau lah ya Allah. Wa min ahsaniha ma lazimahu Sahlu bin Abdillah Tustari. Paling baik zikir yang dibaca untuk mendapatkan muraqabah itu adalah zikir yang dilazimi oleh Sahal bin Abdillah. Rupanya Pak ada zikir yang supaya kita nih cepat muraqabah. Salah satu zikir yang diajarkan oleh salah seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari. Apa zikir beliau nih Pak? Sehingga beliau itu sampai pada maqam muraqabah. Zikirnya Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. 3. Allahu ma'i, Allah itu bersamaku. Ketika dia zikir itu Allahu ma'i, dalam hatinya Allah ada bersamaku. Allahu nadirun ilayya, Allah itu senantiasa memperhatikan melihat aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. 3 nih Pak. 3 zikir yang diajarkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari ini adalah upaya kita supaya kita ketika berzikir bisa mendapatkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Pak. Allahu ma'i. Ayo Pak. Allahu ma'i. Dalam hati Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya. Allahu nazirun ilayya. Dalam hati Allah memperhatikan aku. Yang ketiga Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku.
ulang-ulang itu. Ketika kita sendiri duduk, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Ibu sambil bekerja, bapak sambil bekerja, bisa muncul muraqabah kalau kita lazimkan zikir yang 3 ini. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Ngerti kita maknanya bahwa aku sedang melihat Allah, Allah bersamaku, Allah sedang memperhatikan Allah, dan Allah menyaksikan aku. Misalnya bapak lagi jualan nih, nimbang gula, Allahu ma'i, Allah bersamaku, tak jadi bapak kurangi timbangan gula. Nah, kalau kita sedang diam sendirian, maka diingatkannya di dalam hatinya, Allah besertaku, Allah memandangku, Allah menyaksikan aku. Berapa kali saja dia mengulang-ulang di dalam hatinya, terus zikir seperti itu akan mendatangkan muraqabah, terutama waktu mau tidur. Nah, disebutkan dalam kitab ini. Itu sangat bagus. Diingatnya, dibacanya, Allah besertaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Atau misalnya mau masuk ke dalam toko, dia baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Seorang pejabat, seorang yang bekerja di kantor, dia selalu membaca ini, insya Allah ketika dia bekerja akan muncul muraqabah itu. Oh, rupanya selama ini perampok-perampok yang ada di sana, yang berdasi-dasi itu, saya yakin Pak, tak pernah baca zikir. Yakin saya yakin. Bekerja mengambil upah dari menggembala kambing. Akhirnya dilihat oleh Ibnu Umar, kambing-kambing ini sehat-sehat, gemuk-gemuk, sehingga Khalifah Umar bin Khattab, Ibnu Umar ini pinginlah kambing itu. Lalu dia datangilah si pengaman kambing, penggembala kambing ini. Tuan, ada apa tuan? Sehat kambing tuan nih yang gemuk-gemuk. Jadi tuan tak ada kambing macam ni. Dijual kurus-kurus, begitu mahal pula. Akikah bukan apa ya. Terus apa hajat tuan? Kata si penggembala kambing, aku nak 1 lah kambing ini. Boleh tak aku beli? Kata si penggembala kambing ini, tak bisa tuan, karena titip salam daripada tuan yang punya kambing ini, aku hanya disuruh ngangon, enggak disuruh untuk menjual. Apa kata Ibnu Umar? Alah, gampangnya itu. Gini aja, ku beli dengan harga yang mahal kambing ini, ku kasih sama kau, kan kau tinggal enak kau bilang sama tuanmu. Kalau nanti ditanya kenapa kambing ini kurang 1, bilang aja diterkam diambil sama serigala, kan beres. Kata Ibnu Umar. Tapi dengan cerita ini, Ibnu Umar ini sebenarnya bukan mau berbuat kolusi, tidak. Bukan itu maksudnya Pak. Tapi bagaimana Ibnu Umar ini ingin memberikan contoh kepada kita dan kepada penggembala kambing sebenarnya. Lalu apa Pak? Kata si penggembala kambing, wahai Tuhan, memang kalau kita transaksi sekarang, memang tuanku yang di rumah itu tak tahu dia. Tapi Pak, ucapan daripada si penggembala kambing ini, seandainya lah tuanku yang di rumah itu, yang punya kambing ini tak tahu, kalau begitu sekarang di mana lah Allah tuh? Tuh kejut Ibnu Umar. Seorang penggembala kambing tak berani menjual kambingnya seekor pun, padahal kalau dia bilang kepada tuannya dimakan serigala, kira-kira tuannya percaya nggak? Percaya, orang cuma 1. Tapi karena si penggembala kambing ini sudah ada muraqabahnya di dalam hatinya, tak berani dia buat maksiat kepada Allah. Ini dia lihat perempuan ini cantik, lalu dia datangi, Dek, cantik kali kau ya. Maksud abang apa? Aku undang sama kamu. Maksud abang, mohon maaf saya bukan maaf, bisa kita nanti malam. Kata si perempuan, ini abang ini keren kali.
Masih maghrib loh bang, masih banyak orang, malulah kita dilihat orang. Nanti aja tengah malam, kata si perempuan nih, ketika semua orang udah tidur, abang datang kepadaku, ayo kita berzina, kata si perempuan ibu. Akhirnya tengah malam, si laki-laki ini memang karena sudah berhasrat, dia datangi tenda si perempuan nih. Nah, dia ketoklah pakai kode kan, bunyi burung. Keluarlah si perempuan nih. Kata laki-laki nih, dek, udah tidur semua orang, ayo. Apa kata si perempuan nih? Opa, bang. Oh bang, aku tak ada masalahnya bang kalau kita berzina bang. Orang tak tahu kita berzina bang di tenda ini, karena orang tak ada yang tahu, orang sudah tidur. Tapi bang, di mana Allah? Mendengar ucapan ini, balik pak laki-laki domblang tadi. Balik laki-laki domblang. Ada cara lain supaya kita muraqabah senantiasa berzikir. Itu doa-doa harian itu pak dibaca. Itu muncul muraqabah itu. Kalau kita baca doa-doa harian itu. Mau makan, baca doa makan. Jangan sampai udah macam begini kita di doa makan pun tak hafal. Doa setelah